Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Diki Bagus Baktiar, NIM 2019-57008 akan mempresentasikan tentang pembahasan analisis pengendalian kualitas produk beras patu DESIC dengan metode Statistical Quality Control pada PT Black Bull. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan, maka salah satu cara adalah dengan menetapkan standar mutu atau kualitas. Karena adanya pengendalian kualitas dengan SGC, standar mutu dan kualitas itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab penuh terhadap produk yang mereka hasilkan. Meskipun demikian, masih sering ditemukan produk yang telah selesai produksi namun berada dalam kondisi cacat atau tidak layak pakai. Misalnya pada produk beras patu PT Black Bull, di mana dalam produksinya masih ada ditemukan kecacatan seperti penyambungan frame yang kurang rapi dan presisi. Maka dari itu, PT Black Bull melakukan sebuah pengendalian untuk kualitas produksinya dengan menggunakan sebuah metode acceptance sampling dan statistical quality control menggunakan peta kendali atribut. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengendalikan kualitas produk beras patu yang diproduksi oleh PT Black Bull. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menganalisa kendala produksi dari kualitas produk yang dihasilkan pada PT Black Bull. Dan ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah guna untuk mengetahui sebuah pengendalian kualitas produk yang dihasilkan, yaitu beras patu pada PT Black Bull. Dan yang kedua adalah untuk memahami atau mengetahui dari hasil analisa produksi beras patu pada PT Black Bull. Tujuan kualitas sendiri istilah sangat penting suatu organisasi atau perusahaan. Ada beberapa alasannya perusahaan kualitas tinggi organisasi menurut Rubel dikutip sebagai bukunya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan reputasi perusahaan dan menurunkan biaya, meningkatkan pangkat pasar, dampak internasional, adanya pertanggungjawaban produk untuk menampilkan produk, dan mewujudkan kualitas yang dirasakan penting. Peta kendali control chart. Peta kendali adalah suatu alat secara grafis digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas atau proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistikal atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Peta kendali menunjukkan adanya perubahan data dari waktu ke waktu, sehingga tidak menunjukkan penyebab penyimpangan, meskipun penyimpangan itu akan terlihat pada peta kendali. Manfaat dari peta kendali tersebut adalah yang pertama, memberikan informasi apakah suatu proses produksi masih berada dalam batas-batas kendali kualitas atau tidak terkendali. Yang kedua adalah memantau proses produksi secara terus-menerus agar tetap stabil. Dan yang ketiga adalah menentukan kemampuan proses, capability proses. Yang keempat adalah mengevaluasi performance pelaksanaan dan kebijaksanaan pelaksanaan proses produksi. Yang kelima adalah membantu menentukan kriteria batas penerimaan kualitas produk sebelum dipasarkan. Peta kendali digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan dengan cara menetapkan batas-batas kendali. Yaitu yang pertama adalah metode Upper Control Limit atau UCL, merupakan garis batas atau suatu penyimpangan yang masih diizinkan. Central Line atau garis pusat atau tengah, merupakan garis yang melambangkan tidak adanya penyimpangan dari textile sample. Lower Control Limit atau LCL merupakan garis batas bawah untuk suatu penyimpangan dari karakteristik sampel. Dan ini adalah pengumpulan data. Data personal ini dikumpulkan. Saya mengambil bagian D, yaitu bagian panjang pengait dan lebar alas, tebal frame. Di sini adalah pengaitnya panjangnya 37 mm dengan lebar alas 8 cm, tebal frame 12 cm, 12 mm. Perhitungan accepted sampling. Sebelum melakukan perhitungan dengan menggunakan metode accepted sampling, ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai PT yang terbesar dari data MRP pada PT 578. Yang kedua, kemudian mengkalikan jumlah komponen beras patu yang mau dihitung
dengan menggunakan metode accepted sampling. Menentukan kode lot size yang diambil perhitungan sampel size kode letter mil STT414. Kemudian menentukan sampel size serta nilai K pada tabel accepted sampling quality. Dan yang kelima ada kemudian lakukanlah random generator dan hasil yang telah didapatkan. Kumpulan perhitungan dari komponen yang akan dihitung sebagai berikut. Yang pertama adalah panjang pengait. Di sini diketahui panjang pengait nilai PD terbesarnya komponen pengait dari hasil MRP PTT 2 modul 8 sama dengan 436. Banyaknya komponen ada 4. Panjang pengait ada 37 mm dengan lower control limit dari random 37 min 0,75 sama dengan 36,25 mm dengan upper control limit sama dengan 37 plus 0,75 sama dengan 37,75 mm. Nilai AGL sama dengan 15%. Dan hasil MRP dikali banyak komponen sama dengan 436 kali 4 sama dengan 100.744 kode H dengan golongan 2 pada inspection level. Kode H sama dengan 20 sampel dan nilai H sebesar 2,36 pada 0,15. Hasil random generator sama dengan X sebesar 745 dan N sebesar 20. X per N sama dengan 745 bagi 20 sama dengan 37,25. Kemudian nilai S ini adalah X min X pangkat 2 per N min 1, yaitu di sini adalah 20, N-nya ini 20 min 1, dan X-nya ini 6,77 per 19 sama dengan akar 0,35 sama dengan 0,591. Dan ZU ini adalah hasilnya 37,75 dikurangi 37,25 dibagi 20 kurangi 1 sama dengan 0,5 dibagi 19 sama dengan 0,026. Dan ZL sama dengan 37,25 dikurangi 36,25 dibagi 0,591 sama dengan 1 per 0,54 sama dengan 1,85. K sama dengan 2,36. Jadi mendapatkan nilai ZU adalah kurang dari K dengan ZI kurang dari K, maka lot tidak diterima. Kemudian ada lebar alas diketahui. Nilai terbesar pada komponen dari hasil MRP PTT 2 8 sama dengan 236. Banyaknya komponen ada 4, lebar alas 8 cm. Awal control limit ada 8 min 0,75 sama dengan 7,25. Upper limit sama dengan 8 plus 0,75 sama dengan 8,75. Nilai AGL 15%. Jawab yaitu hasil MRP kali banyaknya komponen sama dengan 436 kali 4 sama dengan 1744. Kode H dengan golongan 2 pada inspection level. Kode H sama dengan 20 sampel dan nilai sebesar 2,36 pada 0,15 dan hasil random generator X sebesar 161 dan N sebesar 20. X sama dengan 161 per 20 sama dengan 8,05. Di sini nilai S-nya sama dengan 7 per 19 sama dengan 0,36 sama dengan 06. Di sini ZU-nya terdapat 0,036 dan ZI-nya 1,33, K sama dengan 2,36. Jadi mendapatkan nilai ZU kurang dari K dan ZI kurang dari K, maka lot tidak diterima. Dan yang terakhir adalah tebal frame. Di sini diketahui nilai PD terbesar pada komponen frame hasil dari MRP PTT 2 modul 8 yaitu 436. Banyaknya komponen ada 2, tebal frame sama dengan 12 mm dengan lower control limit sama dengan 12 min 0,75 sama dengan 11,25 mm. Upper control limit sama dengan 12 plus 0,75 sama dengan 12,75 mm. Nilai AGL sama dengan 15%. Jawabnya yaitu
hasil MRP kali banyak komponen, yaitu 436 kali 2 sama dengan 872. Kode H dengan golongan 2 pada inspection level. Kode G sama dengan 15 sampel dan nilai K sebesar 2,32 pada 0,15. Hasil random generator X sebesar 181,1 dan N sebesar 15. Dan X sama dengan 181,1 per 15 sama dengan 12,07. Dan ini adalah nilai S-nya, yaitu terdapat 0,738 dan YU terdapat 0,04, YI terdapat 1,11 dan K 2,32. Jadi mendapatkan nilai YU kurang dari K dan YI lebih dari K, maka lot ditolak. Analisis fishbone. Di sini adalah panjang pengait. Pada analisis fishbone panjang pengait di sini dijelaskan ada lingkungan kerja, kurangnya pencahayaan di tempat produksi, fasilitas tempat kerja yang kurang ergonomis, peraturan yang dibuat kurang optimal, produktivitas kurang optimal, kebijakan dalam perusahaannya adalah dokumentasi perusahaan produksi hilang, banyaknya alat produktivitas yang sudah tidak berfungsi dengan normal, dan peralatan pekerjaan yaitu penerapan K3 dalam bekerja, kurangnya jam istirahat untuk karyawan, tenaga lebar alas. Di lingkungan bekerja ada kurangnya pencahayaan dan tempat produksi, fasilitas tempat kerja kurang ergonomis, dan pada kualitas bahan baku belum standar nasional Indonesia, penyelesaian kecacatan produk yang kurang teliti. Pada peralatan perkakas kerja yaitu dokumentasi peralatan produksi hilang, banyaknya alat produktivitas yang sudah tidak berfungsi dengan normal. Di karyawan adalah kurangnya memahami prosedur produktivitas yang benar. Karyawan tidak membaca job sheet. Pada pembuatan tebal frame, yaitu lingkungan kerjanya kurangnya pencahayaan di tempat produksi, fasilitas tempat kerja yang kurang ergonomis. Pada material bahan baku yaitu kualitas bahan baku belum standar nasional Indonesia, penyeleksian kecacatan produk yang kurang teliti. Pada peralatan perkakas kerja yaitu ada kurangnya peralatan mesin yang canggih serta modern, peralatan dan mesin yang kuno. Pada karyawan yaitu kurangnya memahami prospek produktivitas yang benar, karyawan yang tidak membaca job sheet. Kemudian ada analisis diagram Pareto, yaitu ada panjang pengait. Di sini dijelaskan pada gambar ini bisa dilihat pada gambar Pareto di atas disimpulkan bahwa nilai presentase kecacatan pada panjang pengait yaitu paling besar sekitar 75 atau 10 serta paling kecil yaitu sekitar 15 pada nilai 12 dengan 30 data sampel percobaan. Dan ada berikutnya lebar alas. Di sini disimpulkan diagram Pareto di atas bisa disimpulkan bahwa nilai dari presentase kecacatan pada lebar alas yaitu paling besar 60, nilai 9, serta paling kecil adalah satunya sekitar 15 pada nilai 2 dengan 30 data sampel percobaan. Dan ada tebal frame. Di sini dijelaskan bahwa nilai presentase kecacatan pada tebal frame paling besar yaitu sekitar 90 pada nilai 9 serta paling kecil salah satunya pada 15 pada nilai 1 dengan 30 data percobaan. Kemudian ada analisis peta kendali panjang pengait B-chart. Salah satu penjelasan perhitungan dari tabel di atas sampel 1 sebagai berikut yaitu proporsional didapatkan dari jumlah part cacat dibagi jumlah inspeksi yaitu 1,15, 1 dibagi 1,15 yaitu 0,07. CL didapatkan dari rumus CLP atau jumlah keseluruhan part cacat dibagi jumlah keseluruhan inspeksi yaitu 222 dibagi 450 sama dengan 0,49. SQRT-nya adalah 0,49 dikali 1 min 0,49 dibagi 15 sama dengan 0,13.
UCL didapatkan dari rumus atau nilai CL ditambahkan 3 kali 3, yaitu hasilnya 0,49 ditambah 3 kali 0,13 sama dengan 0,88. LCL didapatkan sebuah yaitu 0,49 dikurangi 3 kali 0,13 sama dengan 0,14. Untuk lebar alas, analisis peta kendali NP chart pada lebar alas sampelnya, yaitu CL didapatkan dari rumus CL sama dengan NP atau jumlah keseluruhan pada cacat dibagi jumlah sampel yang diambil, yaitu 225 dibagi 30 sama dengan 7550. SQRT adalah hasil dari NP 1 min P sama dengan 7550 dikali 1 dikurangi 0,62 sama dengan 1,69 sama dengan nilai CL peta kendali yaitu 0,62. UCL didapatkan dari rumus UCL NP plus 3 akar NP 1 min P atau nilai CL ditambah 3 dikali 3 nilai SQRT yaitu 750 plus 3 kali 169 sama dengan 12,56. LCL didapatkan dari nilai CL dikurangi 3 dikali SQRT yaitu 750 min 3 kali 1,69 sama dengan 2,44. Analisis peta kendali C-chart pada sampel tebal frame, yaitu yang pertama adalah nilai CL didapatkan dari rumus C atau jumlah keseluruhan percacat jumlah sampel yang diambil, yaitu 240 kali dibagi 30 sama dengan 8,00. SQRT adalah hasil dari akar pangkat C sama dengan 2,83. Untuk UCL didapatkan dari rumus UCL atau nilai CL ditambahkan 3 kalikan nilai SQRT yaitu 8,00 ditambah 3 kali 2,83 sama dengan 16,49. Untuk LCL didapatkan rumus dari nilai CL dikurangi 3 dikali nilai SQRT yaitu 8,00 dikurangi 3 dikali 2,83 sama dengan 0,49. Analisis peta kendali U-chart. Panjang pengait salah satu penjelasan sampel dari panjang pengait untuk peta kendali U-chart. Yang pertama, U didapatkan dari jumlah percacat dibagi jumlah inspeksi yaitu 15 bagi 15 sama dengan 1. Yang kedua, CL didapatkan dari rumus U atau jumlah keseluruhan percacat dibagi jumlah keseluruhan inspeksi yaitu 277 dibagi 450 sama dengan 0,62. SQRT adalah hasil dari Q per N atau akar nilai U dibagi jumlah inspeksi N yaitu 1,0 dibagi 15 yaitu 0,26. Untuk UCL dapat didapatkan rumus dari nilai CL ditambah 3 dikali SQRT yaitu 0,62 ditambah 3 kali 0,26 sama dengan 1,39 dibagi per 1,4. Untuk LCL-nya didapatkan dari rumus LCL atau nilai CL dikurangi 3 dikali nilai SQRT yaitu 0,62 dikurangi 3 kali 0,26 sama dengan min 0,16. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan dengan menggunakan metode peta kendali P-chart, NP-chart, dan C-chart, U-chart dapat disimpulkan bahwa pengendalian dari hasil kualitas produksi di PT Blackpool ada yang tidak terkontrol, yaitu pada peta kendali P-chart, panjang pengait, lebar alas, dan tebal frame. Begitu juga pada peta kendali NP-chart, panjang pengait, lebar alas, dan tebal frame. Sementara peta kendali yang terkontrol yaitu peta kendali C-chart dan U-chart. Kebanyakan kecacatan produk rak sepatu pada peta Blackpool ini disebabkan oleh faktor ketidaktelitian saat proses pengukuran, karena kebanyakan kecacatan produk berdampak pada part, panjang pengait, lebar alas, dan ketebalan frame.
Oleh karena itu, pada proses pengukuran harus teliti dan lebih presisi lagi dalam menggunakan alat ukurnya. Sekian dari penjelasan dari pengerjaan pengendalian kualitas produk pada rak sepatu kami, metode statistical quality control pada PT Blackpool. Apabila ada kata yang tidak mengenalkan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.